mahasiswa program studi S2 BK Uniksa. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek teori konseling dari Melanie Klein. Sekarang saya akan mulainya. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi, Bu. Apa yang bisa Ibu bantu? Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan sama Ibu terkait dengan bagaimana perilaku saya selama ini mungkin di sekolah yang Ibu sering amati, bahkan menjadi permasalahan dari Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Terkait perilaku yang Ibu tahu di sekolah tentang kamu kan laporan dari guru-guru itu kamu jarang mengerjakan tugas, seperti tidak semangat di dalam pembelajaran. Ibu mau tanya kenapa hal itu bisa terjadi terhadap kamu? Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu memang malas untuk mengikuti pembelajaran tersebut atau kamu memang ada sesuatu yang kamu pikirkan? Baik, terima kasih, Bu. Sebenarnya saya sudah memendam permasalahan ini dari dulu, tetapi saya bingung harus menceritakan kepada siapa, sampai akhirnya saya harus melakukan berbagai macam tindakan di mana itu bisa membuat saya merasa lebih tenang, kemudian merasa lebih emosional saya lebih keluar, bisa mengungkapkan apa yang selama ini saya rasakan, unek-unek dan lain sebagainya, seperti itu, Bu. Nah, kalau boleh saya cerita, memang seperti Ibu ketahui saya memang berasal dari keluarga yang kaya. Ya, pekerjaan orang tua saya memang sangat menjamin. Nah, tapi di balik itu meskipun orang tua saya cenderung sering menyediakan segala jenis fasilitas untuk saya, di mana yang mungkin mereka kira itu sangat pas untuk saya, tetapi sebenarnya di balik semua itu saya pengen ada sosok orang tua saya yang utuh sebagai teman yang mendampingi saya bercerita, belajar. Bukan hanya saya dicocoki oleh berbagai jenis mainan, berbagai jenis teknologi yang canggih. Sebenarnya bukan itu yang saya inginkan, Bu. Di dalam pikiran saya, sosok orang tua yang saya inginkan itu orang tua yang bagaimana dia bisa mengajak saya bercerita sebelum tidur, bagaimana mereka bisa menemani saya mengobrol, sekedar menanyakan bagaimana saya di sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu yang pengen saya harapkan dari sosok orang tua saya di rumah. Nah, tetapi sejauh ini mereka sibuk dengan berbagai macam kegiatannya. Bapak sering keluar negeri, kemudian ibu juga jarang di rumah, entah kemana, mungkin dengan teman-temannya atau kemana. Nah, sedangkan saya di rumah hanya ditemani seorang pengasuh. Nah, saya tidak mungkin meluapkan segala jenis emosi saya dengan pengasuh, itu tidak mungkin, Ibu. Nah, jadi itulah alasan kenapa saya di sekolah, ya mungkin seperti yang Ibu lihat, saya sering membolos, kemudian saya sering tidak membuat tugas dan sebagainya. Nah, karena sehari saya habiskan dengan main game, kemudian saya habiskan dengan pergi entah kemana, yang penting saya pergi aja dengan sopir gitu, Bu. Jadi saya menginginkan sosok orang tua yang seperti di bayangan saya tadi, tetapi pada kenyataannya saya tidak menemukan sosok orang tua seperti itu dalam keluarga saya. Itu, Bu. Baik, berarti yang dapat Ibu tangkap dari penjelasan kamu tadi bahwa kamu itu seperti kekurangan perhatian, ya, Iya. tidak ada kasih sayang dan hanya diberikan fasilitas-fasilitas yang sebenarnya itu tidak menjamin kebahagiaan kamu. Benar begitu, Nak? Benar sekali, Bu. Nah, lalu sekarang bagaimana keadaan di rumah? Apakah kamu ada komunikasi? Sudah ada komunikasi dengan orang tua? Sudah memulai atau bagaimana sekarang di rumah? Kalau komunikasi memang ada, Ibu, ya, memang ada. Setiap kali orang tua saya ada di rumah pada saat sarapan itu memang ada komunikasi. Tapi komunikasi yang ala kadarnya seperti Ibu. Komunikasi yang yang tidak pernah melibatkan emosi saya, tidak pernah melibatkan segala aktivitas saya, hanya mereka saja, seperti itu, Bu. Berarti mungkin pernah nggak kamu ditanya bagaimana sekolahnya, bagaimana tugas-tugasnya? Tidak pernah. Teman-teman pergaulan nggak pernah ditanya? Tidak pernah. Ketika kamu keluar, apakah kamu meminta izin
izin kepada orang tua atau menanyakan orang tua menanyakan kepada kamu mau keluar kemana seperti itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi kamu keluar tanpa izin dan mereka juga nggak mau tahu kamu keluar kemana seperti itu? Iya, mereka pergi pagi pulang malam Ibu. Jadi mereka tidak tahu segala aktivitas saya di rumah itu seperti apa. Saya ngapain aja, dengan siapa, kemana, mereka tidak pernah tahu. Tapi kalau ibu boleh tahu, biasanya kamu keluarnya kemana? Kalau misalkan kamu ingin melampiaskan emosimu itu? Ke pantai Bu. Ke pantai. Apakah malam hari juga kamu ke pantai? Kalau malam hari biasanya saya nongkrong Bu. Saya biasanya diam di entah itu taman kota atau tempat-tempat yang seperti itu Bu, di mana ya di sana saya bisa menemukan teman-teman baru ya Bu, teman-teman yang bisa ya saya ajak meluapkan emosi saya, misalnya apa ya? Ya seperti itu dah Bu, ketawa bareng apa jenis kayak gitu dah Bu. Yang di rumah saya nggak bisa lakukan dengan orang tua saya, tapi di luar bisa saya lakukan dengan teman-teman yang baru yang saya temui. Dengan begitu kamu merasa bahagia, merasa senang? Kalau bahagia sesaat sih iya, pada saat saya berhadapan dengan orang-orang yang sama seperti saya, yang kurang perhatian lah, kurang kasih sayang lah, yang dalam pikiran saya orang tua saya seperti apa, tapi ternyata orang tua saya seperti apa, seperti itu. Tapi itu hanya sesaat sih Bu. Kalau kebahagiaan yang benar-benar itu enggak ada. Ya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Dengan keadaan seperti itu, dan apakah kamu merasa benar melakukan hal nongkrong, pergi ke pantai malam itu Kalau benar atau tidak menurut kamu? Memang sih tidak benar. Saya tahu itu salah ya, tapi itulah cara saya untuk meluapkan segala emosi saya. Nah, kemudian yang ingin yang selama ini saya inginkan itu, saya ingin orang tua saya seperti yang saya bayangkan. Orang tua di luar pada umumnya saya pengen seperti itu, orang tua saya seperti itu, yang sayang pada anaknya, yang ada waktu selalu untuk anaknya, yang tidak mementingkan pekerjaan saja tanpa menghiraukan saya sebagai anaknya. Kemudian saya ingin mereka mendengarkan keluh kesah saya selama di sekolah, menemani saya tidur dengan bercerita dan lain sebagainya. Itu Bu yang selama ini saya inginkan, tetapi ternyata tidak saya dapatkan. Bagaimana cara kamu sekarang agar bisa mendapatkan hati orang tua kamu? Ada nggak alternatif atau cara yang mungkin pernah kamu pikirkan untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuamu kembali, sehingga dia tidak sibuk dengan segala pekerjaannya saja dan hanya mementingkan diri sendiri? Kalau bicara baik-baik sih sudah pernah Bu, yang saya meminta secara baik-baik juga sudah pernah, tetapi tidak direspon. Ya udah, dengan cara seperti ini mungkin Ibu bisa panggil orang tua saya, ajak mereka di sini, bicara di sini sampai mereka tahu saya itu seperti apa, saya kayak gimana. Mungkin dengan cara seperti itu Bu. Apakah hanya kamu yang diperlakukan seperti ini di rumah atau saudara yang lain juga diperlakukan seperti itu? Kebetulan saya anak tunggal, jadi perlakuan mereka ya sama saya saja. Terus kalau misal ayah dengan ibu, nah itu beda lagi Bu. Mereka bareng, cuman kayak komunikasi ya udah aku, kamu seperti itu saja. Nah, berarti sudah mencoba ya untuk komunikasi, namun responnya juga masih kurang. Mungkin bisa kita diskusikan nanti ketika pemanggilan orang tua, sehingga juga perilaku kamu di sekolah tentang ya yang kurang baik, seperti tidak mengerjakan tugas, semangat belajar juga nggak ada, jadi bisa diketahui oleh orang tua. Jadi mungkin dari pemanggilan orang tua nanti, semoga orang tuanya bisa introspeksi diri agar lebih memperhatikan ketika kamu di rumah dan menanyakan segala aktivitas yang kamu lakukan di sekolah. Nah, kemudian kalau Ibu boleh sarankan, ketika kamu misalkan emosi, Ibu harap kamu tidak melakukan hal-hal yang negatif atau di luar
logika, jadi melakukan hal-hal terjerumus merokok, narkoba. Ibu harap kamu tidak melakukan hal-hal seperti itu, dan juga ibu harap agar kamu juga kalau bisa tidak ikut nongkrong atau pergi ke pantai sendiri malam-malam, sehingga nanti kalau misalkan itu kamu teruskan, itu akan membahayakan diri kamu sendiri juga. Tidak semakin pergaulan itu kamu ikuti lebih dalam, kemungkinan kamu juga akan ikut terjerumus, karena kamu pikiranmu dalam keadaan yang kosong, yang sedang bermasalah, sehingga pasti ada rasa ingin mencoba nantinya. Sehingga ibu harap kamu harus betul-betul bisa mengontrol diri kamu sendiri sehingga tidak keluar malam. Sekarang caranya mungkin kamu dapat lebih berpikir lagi, lebih introspeksi diri lagi, sehingga apa yang kekurangan di sekolah bisa kamu perbaiki sedikit demi sedikit. Kalau jika memang kamu anggap itu salah seperti yang kamu bilang tadi, jadi itu yang akan menjadi suatu hadiah untuk orang tua, sehingga walaupun tidak diberikan perhatian, kasih sayang, dan hanya diberikan uang, fasilitas, tapi kamu harus membuktikan ke orang tua bahwa kamu itu bisa belajar dengan baik di sekolah, walaupun kekurangan perhatian dan hanya diasuh oleh pengasuh di rumah ya. Nah, mungkin itu yang ibu harapkan dari kamu. Nah, apakah kamu siap tidak untuk melakukan pembelajaran secara efektif di rumah, sehingga di sekolah kamu tidak ada masalah lagi, terutama dalam tidak mengumpulkan tugas seperti itu? Ya, saya akan coba. Ibu akan tunggu ya hasilnya, bagaimana perkembangan kamu nanti seminggu ini, dan ibu juga akan membuatkan surat pemanggilan orang tua, sehingga kita dapat berdiskusi nanti di ruangan ini untuk pemecahan masalah selanjutnya. Mungkin kalau kamu saja yang mencari perhatian orang tua yang mungkin agak sulit, karena apalagi kamu saudara tunggal, jadi tidak ada yang membantu, mungkin nanti di sini bisa terselesaikan permasalahannya. Ya. Mungkin ada hal lain yang kamu ingin sampaikan lagi ke ibu? Saya mohon bantuannya ibu ya, bantuannya menyampaikan mungkin apa yang tadi saya sampaikan ke ibu itu nanti tolong sampaikan kepada orang tua saya, karena saya sendiri tidak bisa menyampaikan itu. Jadi saya mohon bantuan ibu, sampaikan itu ya, biar setidaknya mereka bisa lah meluangkan waktunya ya sehari lah seminggu, kumpul bareng mungkin ibu dan lain sebagainya. Itu aja sih. Nanti pada saat pemanggilan orang tua, ibu akan coba beritahu orang tua kamu, sehingga kedua orang tua lebih mampu mengerti apa sebenarnya kekurangan dan keinginan kamu untuk kedepannya ya. Nanti ibu akan coba membantu. Yang penting kamu sekarang harus perbaiki kegiatan belajarmu, sehingga tidak ada laporan lagi yang masuk ke BK bahwa kamu nakal, bahwa kamu tidak mengerjakan tugas dan sebagainya ya. Kamu siap? Siap Bu. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Nanti ibu akan coba. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Bagaimana dengan konseling hari ini? Apakah kamu merasa sedikit lega atau masih Iya. ada yang mengganjal? Enggak Bu, saya sudah lega. Saya bisa menyampaikan apa yang selama ini saya rasakan yang tidak bisa saya sampaikan kepada orang lain, itu bisa saya sampaikan kepada ibu. Ya, baik, dapat ibu simpulkan bahwa permasalahan kamu itu terkait dengan kurangnya perhatian ya. Segala permasalahan yang terjadi di sekolah yang kamu lakukan ini sebenarnya hanya dipicu oleh dari keluarga ya, dari orang tua sendiri. Jadi nanti kita akan melakukan pemanggilan orang tua, dan juga ibu akan melihat perkembangan kamu seminggu ke depannya. Ya, itu saja dulu ya nak ya. Sekarang kamu bisa mengikuti pembelajaran lagi dengan baik ya.
Ya. Terima kasih Bu. Ya. Baik, demikian strategi teori konseling Melanie Klein yang dapat saya sajikan. Om Santi 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 Om.